Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membacakan sejarah Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Lubuk Linggau masuk ke kota Lubuk Linggau ini. Saya akan mengisahkan perjalanan pelayanan Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Lubuk Linggau sejak tahun 1992. Saya tergabung dalam pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Palembang pada bulan 2 tahun 92 dan pada bulan 3 tahun 92 ada jemaat Tuhan dari Lubuk Linggau menyatakan diri ingin bergabung di dalam pelayanan ke organisasi kita Gereja Sidang Jemaat Allah. Di tahun 1992, tepatnya pada tanggal 21 Maret, itu mereka menggabungkan diri. Dan pada tanggal 23 Maret 1992, maka dilangsungkan ibadah. Pada waktu itu dilayani langsung oleh Bapak Pendeta Surya Atmaja. Sekarang kita menuju ke tempatnya Bapak Antiki almarhum. Dulu kita melakukan ibadah perdana di tempat ini, di rumah ini. Sekarang sudah bangunan baru. Kalau dulu rumahnya tidak seperti ini. Ya, di tempat ini dulu kita pernah melakukan ibadah perdana. Inilah rumah Pak Antiki almarhum yang sekarang. Kalau dulu rumah panggung, kita lakukan ibadah di tempat ini. Ini kondisi bangunan yang ada sekarang. Kalau dulu ada rumah bari atau rumah lama. Pada tanggal 5 April, saya diutus oleh Bapak Pendeta Surya Atmaja untuk melakukan pelayanan di kota Lubuk Linggau ini. Tepatnya pada waktu itu jemaat Tuhan di tempat ini mengontrak sebuah tempat yang beralamatkan di Marga Mulia. Perdana ibadah yang dilakukan pada saat itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dengan kata lain, masyarakat dan lingkungan setempat tidak menerima kehadiran kita di tempat itu. Di pagi ini kita akan menuju ke lokasi di mana dulu gereja kita pernah ada, yaitu bertempat di Marga Mulia. Dan saat ini dulu dan sekarang sudah beda, dan kita mau ke sana untuk melihat kondisi yang ada sekarang. Dan pada waktu kita merintis di sana, masyarakat di tempat tidak menerima kita. Akhirnya kita harus pindah lagi ke tempat lain. Saudara, jadi perjalanan kita kurang lebih 10 menit dari gereja kita yang ada sekarang. Dan sekarang kita sedang menuju ke sana. Inilah Jalan Yosudarso sepanjang jalan ini. Dan kita akan melihat langsung kondisi sekarang. Diperkirakan kita dulu pernah membuka gereja di daerah ini, sekitar ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipakai untuk belajar. Kira-kira daerahnya gimana? Iman jemaat Tuhan di tempat ini tetap setia dan maju, sehingga pada tahun itu juga saudara-saudara, tahun 1992, tepatnya pada tanggal 10 Mei, oleh kemurahan Tuhan, kita mendapatkan satu tempat, yaitu di Toko Abadi, lantai 2. Dan di tempat ini sungguh luar biasa,
pemilik toko ini memiliki kemurahan hati sehingga tempat itu tidak perlu disewa dan hanya kita melakukan kebersihan dan sebagainya. Dan ketika itu yang melayani tempat ini adalah saudari yaitu Purwi Ajeng, dan karena saya masih membantu pelayanan di Palembang yaitu dengan Pak Surya, sehingga Purwi Ajeng ini melayani beberapa bulan di tempat ini. Sekarang kita ke pasar, ke toko Abadi, tempat kita ibadah. Di tempat ini kurang lebih kita pernah melakukan ibadah tanpa sewa, diberi oleh pemilik toko Abadi. Kurang lebih hampir 1 tahun kita lakukan tempat ibadah. Mengingat toko ini saudara-saudara jadi punya masalah, akhirnya tempat yang kita gunakan sebagai tempat ibadah ini tidak bisa kita lanjutkan karena pemilik toko ini terlibat dengan hutang. Tetapi oleh kebaikan hati pemilik toko ini, dia juga memberikan kepada kita sebuah tempat, di mana tempat ini ada di Jalan Bukit Sulap. Di satu gudang dulu dipakai oleh pemilik toko sebagai timbunan garam. Jadi jemaat masih tetap bersemangat sehingga gudang ini kita jadikan tempat ibadah. Sekarang kita akan menuju ke tempat lain di mana kita dulu pernah lakukan ibadah di sana, tapi tetap masyarakat dan lingkungan tidak bisa menerima kita di situ, dan akhirnya kita harus berpindah lagi ke tempat lain. Di tempat ini, sekitar bangunan baru ini, kita dulu ada gudang, kita jadikan tempat ibadah. Sekarang posisinya seperti ini, dan dulu ada sebuah gudang kita jadikan rumah ibadah. Dan pembela di salib sengsara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita membersihkan semua gudang ini, kita jadikan tempat ibadah, maka saudaraku, lagi-lagi oleh karena lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sana juga tidak mengizinkan kita untuk melakukan ibadah di tempat ini. Pada tahun 1993 bulan Juli, kami sekeluarga melakukan pemindahan dari Palembang, anak istri. Kami akhirnya dipercayakan oleh jemaat untuk mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena saudaraku, sementara gudang ini tidak bisa dipakai, maka kami melakukan ibadah dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah jemaat ke tempat jemaat yang lain. Salah satunya adalah yaitu Bapak Manurung. Di rumah Bapak Manurung ini juga kita lakukan ibadah. Dan setelah itu di rumah Bapak Harjinto di Jalan Seminung. Dan kami terus menunggu sampai mendapatkan tempat. Ya, di rumah ini salah satu juga tempat kita umbis para perintis.
rumahnya Bapak Manurung almarhum. Kita jadikan tempat pertemuan, tempat membahas persoalan-persoalan, dan sekaligus juga tempat ibadah di rumah ini. Nah, di dalam ini silakan masuk. Di tempat ini kita jadikan tempat doa dan bergumul di tempat ini. Ini salah satu rumah perintis Bapak Manurung almarhum, dan beliau sudah dipanggil Tuhan. Tempat pertemuan, tempat membahas masalah di rumah ini. Tanah ini dulu kita beli, cikal bakal kita akan membangun gereja Tuhan di tempat ini. Tapi setelah kita beli, tidak lama kemudian tidak bisa kita bangun karena di sebelah sana, tidak jauh dari sini 300 meter dibangun pondok pesantren, sehingga kita tidak bisa bangun rumah ibadah di tempat ini. Di jalan ini kita sedang menuju di mana rumah kita jadikan tempat pelarian melakukan ibadah, rumah Bapak Harjinto. Dan ini sebelah sini adalah rumah Bapak Harjinto. Kita jadikan tempat pelarian untuk ibadah sementara sambil menunggu kita mencari tempat. Ini lokasinya yang sekarang, dan dulu juga kayak gini. Kita sedang menuju ke Jalan Lorong Lumayan, di mana kami dulu tempat berkumpul berdoa untuk mencari lokasi membangun gereja di SCA di Kota Lubuk Linggau ini. Dan inilah lokasinya, tempat kami berkumpul dulu. Di rumah ini kami berdoa, kami membahas, kami bicarakan untuk membangun gereja kita ini. Nah, di rumah ini pada tanggal 12 September 1993, akhirnya kita menemukan sebuah rumah di Jalan Bukit Sulap. Disinilah kita melakukan tempat ibadah. Puji Tuhan, di Jalan Bukit Sulap ini di mana kita mengontrak sebuah rumah sebagai tempat ibadah. Kontrakan pertama kita lakukan 3 tahun, dan kontrakan kedua kita lakukan 5 tahun. Akhirnya ada 8 tahun kita di tempat ini bisa beribadah, namun tidak terlepas juga dari tantangan persoalan yang ada. Masyarakat lingkungan setempat juga setiap kali kita mengadakan ibadah, setiap kali kita mengadakan doa, batu-batu selalu berterbangan melempari kita, sehingga di tempat ini terkumpullah kurang lebih batu yang dilemparkan itu 1 karung kecil beras yang berukuran 20 kilo. Di tempat ini dulu kita ibadah, kurang lebih kita sewa 8 tahun lamanya. Kalau ini yang ada gambar sekarang, kalau dulu ada rumah kita sewa untuk jadikan tempat ibadah. Percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada tahun 2017
tahun 2000, yaitu 1 Januari tahun 2000, kita pindah ke Jalan Riau. Dengan kemurahan Tuhan, kita juga sudah mendapatkan tempat, yaitu di Jalan Riau, di tempat ini, di gedung yang ada di sebelah. Nah, kita gunakan tempat ibadah. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau berbesar. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak disembah. Oh, dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan dan kami katakan, dan oleh kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan dan pergumulan daripada jemaat, Tuhan semakin berkarya, Tuhan semakin bekerja, Tuhan semakin menyatakan kemurahan-Nya, sehingga oleh kemurahan Tuhan di tahun 2010 kita menggunakan gedung yang baru ini. Sampai sekarang tahun 2017 ini, maka genaplah usia gereja kita Sidang Jemaat Allah Maranatha Lubuk Linggau, yaitu berusia 25 tahun. Kita bersyukur kita bisa merayakan ucapan syukur hari ini, semuanya itu karena campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan buat kita. Tuhan penolongku atas semua musuhku, Kau dengar seruku, menjawab doa.
Dan kiranya sedikit daripada sejarah ini dapat memotivasi jemaat Tuhan tetap aktif dan setia sampai kita menggenapi semua apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara dan kita semua di tempat ini. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Shalom.